Siapa lagi kalau bukan Kak Deva. Tiba-tiba masuk ke dunia Bollywood itu awalnya dari mana? Lari Indonesia kadang-kadang taunya cuma begini. Jika kan sempat dibawa ke kantor polisi juga? Dibawa. Halo guys, jadi hari ini aku dikirimin serum dari Scarlett. Jadi serum ini lagi hits banget. Aku juga penasaran serumnya kayak apa. Just langsung aja kita lihat. Ini dia guys, serum yang baru dari Scarlett. Aku penasaran kayak apa, langsung aja kita coba ya. Skin Smoothing Retinol Serum dapat digunakan untuk semua jenis kulit guys. Dapat untuk kulit kusam, tanda-tanda penuaan, dan juga kulit kasar. Nah ini tuh dapat digunakan untuk umur 20 tahun ke atas ya. Cara penggunaannya juga gampang banget guys. Tinggal teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan. Lalu tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan. Lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar-benar merata di wajah dan leher. Tunggu 1-3 menit hingga produk meresap sepenuhnya. Skin Smoothing Retinol Serum hanya digunakan untuk malam hari. Untuk pemula disarankan menggunakan Skin Smoothing Retinol Serum selama 2-3 kali seminggu agar kulit lebih terbiasa. Jika kulit sudah terbiasa, dapat digunakan setiap hari. Niacinamide 5% beta-glucan 7 phyto extract ini dapat digunakan untuk semua jenis kulit ya guys, untuk kulit kusam, tanda-tanda penuaan, dan juga kulit dengan noda hitam bekas jerawat. Nah ini tuh digunakan untuk 13 tahun ke atas. Cara penggunaan niacinamide 5% beta-glucan 7 phyto extract ini yang pertama adalah teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan, lalu tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan, lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar-benar merata di wajah dan leher. Tunggu 1-2 menit hingga produk meresap sepenuhnya. Nah ini tuh dapat digunakan pada saat pagi dan malam hari ya guys ya, dan dapat digunakan setiap hari. Niacinamide 5% beta-glucan 7 phyto extract untuk membantu mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini, dan berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Juga dilengkapi dengan triple ceramide kompleks yang efektif untuk memperbaiki skin barrier. Manfaat dari Skin Smoothing Retinol Serum ini adalah untuk memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan kerutan dan mencegah tanda-tanda penuaan, dan merawat kulit berjerawat. Nah guys, kandungannya juga bagus banget guys dari kedua serum ini. Nah untuk niacinamide 5% beta-glucan 7 phyto extract serum ini mengandung niacinamide, beta-glucan 7 phyto extract, allantoin, creatine, and triple complex ceramide. Nah jadi ini kandungannya banyak banget ya guys, kandungannya, dan kandungannya yang bagus banget untuk kulit. Dan kalau untuk Skin Smoothing Retinol Serum ini mengandung retinol, pomegranate extract, hexapeptide 8, allantoin, vitamin C guys. Jadi ini yang pasti mencerahkan ya, karena ada mengandung vitamin C-nya. Nah untuk serum Scarlett ini guys sudah BPOM ya guys ya, jadi aman banget untuk digunakan. Dan harganya juga murah banget, cuma 75.000 per botolnya. Ini cuma 75.000 guys, murah kan? Nah ini tuh best banget guys, karena bisa dipakai untuk semua tipe jenis kulit ya guys ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, langsung aja just beli di official store-nya Scarlett, di Scarlett_Whitening guys, dijamin auto glowing. Halo guys, welcome back to my YouTube channel The Sista. Guys, hari ini aku kedatangan seorang coach dancer nih, ya, pelatih tari Bollywood. Coba, kalau lihat dari looksnya ada keturunan Bollywoodnya nggak nih? Ada nggak nih? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Kayaknya masih 50-50, ada nggak ya gitu ya. Tapi mengajar Bollywood guys ya, itu aku sampai amazed banget ya, karena gerakan Bollywoodnya juga udah fasih banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Deva? Say hello dulu dong Kak Deva. Halo. Kak Deva gimana? Masih semangat nggak nih puasanya nih? Insya Allah semangat. Semangat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga buat yang merayakan ya di sana. Dan hari ini kita juga lagi ada di Zanas guys. Tepatnya itu di daerah TKC ya. Taman Kemayoran Kondominium. Taman Kemayoran Kondominium. Tepatnya di Kondominium. lobi Cendana. Yes, di lobi Cendana. Jadi mau makan Indian food, ini the best banget kan, harus langsung aja ke sini guys. Oke Kak Deva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, waduh seger banget ya, walaupun puasa tapi dia seger ya, karena orangnya selalu happy gitu. Amin. Harus happy lah. Harus bener. happy. Aku tuh pertama kali ketemu Kak Deva sebenarnya singkat banget ya. Gitu tuh waktu aku bikin konten sama Kak Marbella, ada Kak Deva di situ. Iya. Jadi kita baru ngobrol sebentar, tiba-tiba langsung aja akrab. Langsung, Kak Deva ayo dong kita podcastan bareng, karena ternyata waktu aku ngobrol sama Kak Deva ada something yang benar-benar nge-trigger aku, kayak ini keren nih kalau sampai kita bahas nih.
Karena kan pencinta Bollywood itu banyak banget ya. Apalagi di Indonesia tuh sekarang tuh lagi banyak banget orang-orang yang suka Bollywood. Makanya kan banyak tuh recreate Bollywood, parodi Bollywood keluar tuh kan gara-gara memang banyak banget pecinta Bollywood di luar sana gitu kan. Dan tiba-tiba Kak Deva di sini melatih tarian Bollywood gitu kan. Dan orang Indonesia melatih orang India. Iya, melatih orang India. Itu Kak gimana tuh Kak ceritanya sampai tertarik di dunia Bollywood? Awalnya aku nggak suka Bollywood sama sekali. Genre aku tuh bukan Bollywood, tapi melainkan hip hop. Itu dari SD aku udah emang suka musik, cuma karena kan kebetulan emang gak tahu sama sekali itu. Jadi cuma kalau ada orang nari, aku cuma lihat kok bisa ya seperti itu ya, kok bisa ya badannya seperti itu ya. Jadi aku kayak terinspirasi, cuma joget-joget aja, nggak cuma asal-asal aja kayak orang-orang pesta di ulang tahun kan, joget-joget aja. Tapi lama-kelamaan kok aku ngerasa kayaknya kok jiwaku kok ada di situ. Tapi aku nggak suka sama sekali lagunya hip hop terus, selalu hip hop. R&B dulu tuh zaman-zamannya Aqua, Venga Boy, zaman-zaman aku 90-an ya. Abis itu Ace of Base juga kan, abis itu ya udah. Pertama kali perform itu ya lagu barat, nggak ada lagu Bollywood sama sekali. Berarti pertama kali tuh lagunya lagu barat justru ya. Lagu R&B hip hop gitu. Itu lebih tiba-tiba masuk ke dunia Bollywood itu awalnya dari mana? Nah ini bagus banget pertanyaannya. Jadi waktu aku masih sekolah juga sih, belum lulus, aku sempat ngajar di Sanggar Ananda, nggak apa-apa sebutin ya. Iya nggak apa-apa. Sanggar Ananda, pimpinannya Mas Aditya Gumai. Habis itu aku banyak banget belajar banget dari orang-orang hebat dari situ, dan ada choreographer Batavia juga di situ, dan aku tuh banyak banget belajar gimana sih caranya jadi guru yang baik, gimana caranya ngajarin anak-anak, gimana caranya kita biar bisa semestinya dapat sama anak-anak, karena belajar ngajar itu beda. Kalau ngajar anak kecil sama dewasa itu beda banget ya. Kalau anak kecil tuh kita harus bener-bener ada connect trik-trik, dulu ya, connect ada trik-trik dulu, khusus jangan dulu, langsung gitu, bener. Karena aku pertama kali ngajar 3 tahun itu di Ananda itu tantangan banget. Aku sempet ngeluh, Mas aku kayak nggak bisa deh, tapi dia ngomong pasti bisa, kamu bisa, belajar dari sekarang. Setelah aku lakuin dan aku coba dan aku deketin, awalnya nggak langsung nari, cuma ngajakin main sambil nari, ya lama-lama deket, dari situ aku tahu. Dan setelah beberapa tahun aku ngajar di Ananda, aku mikir aku nggak mau nyaman di satu genre. Karena kan aku pengen, aku tuh tradisional juga aku belajar, tapi aku mikir apalagi ya, aku pengen asah kemampuanku selain ini apa. Aku emang pernah mencoba untuk teater juga, karena dulu aku pernah di teater Bollywood. Jadi dulunya pernah ikut main, teater. Pernah ikut teater tuh? Awalnya ikut teater Bollywood. Pengajar atau main? Aku nggak tahu kenapa, jadi aku punya teman deket, tapi dia udah almarhum itu. Dia tuh penggemar Karisma Kapoor banget, tapi dia kalau makeup bener-bener Karisma Kapoor dah, tapi dia udah almarhum ya. Terus dia ngajakin aku, waktu itu kan ada zamannya tabloid Bollywood kan, tabloid Bollywood. Tabloid Bollywood. Tapi sebelum tabloid zaman dulu. Zaman dulu banget tuh, kalau ada yang misalkan aku dulu fansnya Farden Khan nih sama Urmila, aku guntingin, aku taruh di kayak gitu. Sampai segitu, jadi bikin clipping ya lebih tepatnya ya. Sebenarnya aku suka Bollywood, tapi aku nggak tahu tarian Bollywood itu seperti apa, masih awam. Jadi cuma suka doang. Aku suka Bollywood itu karena mamaku dulu kan suka banget nonton film India, zaman-zamannya Hema Malini, Sarmila Tagore ya, sama Tagore dan Sri Devi. Jadi sering denger, tapi nggak terlalu yang ini banget, karena aku pikir kok kayak jadul banget gitu, nggak terlalu ini banget. Tapi pas temen aku ngajakin aku ikut ke teater Bollywood dan aku tiba-tiba disuruh ngajar, aku bingung dong, nggak ada sama sekali tahu kayak gimana. Akhirnya aku di situ belajar dan belajar. Akhirnya aku sempet ke Embassy of India yang di Jakarta, cari tahu. Dulu kan zaman dulu tuh kalau kita mau belajar nari itu gratis, gratis mau belajar. Dulu tuh katak Bharatanatyam itu dulu gratis zaman dulu tahun 90-an dah. Tapi aku di situ nggak apa. Kan aku ngelihatnya tuh kayaknya Bharatanatyam katak itu lebih ke feminim banget gitu. Terus aku cuma tarik ilmunya doang. Oh ini seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Tapi aku nggak ikut kelas sampai kayak yang lainnya gitu. Cuma ikut doang, pengen tahu kayak gimana sih cara pelajaran Batak ini. Karena Bharatanatyam, karena aku kan suka banget tarian. Semua jenis tarian aku suka. Yang aku nggak tahu, aku pengen tahu kayak apa tuh. Akhirnya pas dari teater Bollywood inilah aku berkembang. Dari itu aku dapat sempat pertama kali
dapet show itu wedding acara India. Dari situ aku mulai interest dengan India gitu. Oh, berarti pertama kali interest itu karena ada acara wedding. Iya. Dipanggil untuk nari perform lagi di India gitu. Sempat latihan juga sama orang India itu pertama kali, dan aku nggak bisa bahasa Inggris sama dia, jadi ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Dan dulu tuh zamannya Hrithik Roshan di Kahona Pyar itu kan lagi heboh kan. Jadi semua itu banyak banget lagunya tuh selalu Iqbal Kajina selalu terngiang-ngiang itu, terus itu sama Jill ini. Ya kan gerakannya tuh yang paling ini banget ya. Dari situ aku tarik semuanya pas oh Bollywood ternyata begini. Jadi semua gerakan itu ada artinya. Iya, benar. Kadang-kadang kayak semacam kayak Dunda kan mencari kan, kadang suka begini gitu, kadang ada Najre kan begini, beda lagi nih Kajar. Jadi aku nanya nih sama ahlinya, dari situ aku belajar begini. Setelah itu ya udah, yang aku tahu kan cuma Bollywood aja kan. Tapi pernah menemukan kayak kesulitan banget nggak sih Kak? Awalnya iya kesulitan, karena kan pertama masalah language. Dulu tuh ada tahun 90-an dulu tuh ada festival India, aku juga sering ikut dan sering menang juga alhamdulillah. Itu dulu ada yang jualan kaset pita, itu ada juga jualan kamus. Nah dari situlah siapa ya penerbitnya dulu tuh ada namanya Radio Agustina. Itu dulu perkumpulan Bollywood jadul, pasti tahu, yang 90-an pasti tahu. Kalau udah festival di Gagang Remaja Jakarta Utara, itu mereka udah siap dari pagi. Acaranya tuh sampai malam, jam 7, kadang jam 8 malam, heboh banget. Dan bener-bener itu paling ditunggu banget. Kita masuk aja pun bayar. Masuk tuh bayar. Kalau sekarang kan udah beda ya zamannya. Aku sih lebih suka zaman dulu sih. Lebih anak-anak zaman dulu tuh lebih bisa berkarya. Bukannya yang sekarang nggak bisa berkarya, tapi yang dulu tuh berkaryanya tuh bener-bener berkarya. All out lah ya, all out gitu ibaratnya. All out lah. Mereka tuh bener-bener, misalkan dia nari dewa, misalkan lagi Sasuke Malava, dia sampai bikin patung, tahu gak sih, dari gabus itu. Itu benar banget. Seniat itu memang, sampai mereka tuh bikin patung. Emang pecinta Bollywood itu tuh bener-bener modal banget, walaupun modalnya besar dan pendapatannya kecil, mereka puas aja gitu. Iya, karena kan kalau misalnya India itu kan bisa kita lihat kan perhiasannya juga harus yang wah, bajunya juga yang wah gitu. Baru maksudnya orang juga tertarik untuk nontonnya gitu kan. Aku sempat mikir gini, sempat nanya, kenapa sih lu nggak pernah mau ikut lomba modern dance aja R&B yang cuma biayanya dikit dan lu which is lu dapat hadiah besar. Timbang lu India lu harus bikin baju, belum payetnya, belum lu bayar choreographer-nya, tapi lu make up-nya juga khusus. Bukan kan, lagi. Misalkan lu modal lu misalkan contoh ya, 2,5 juta ya. Terus tapi lu dapetnya cuma 200.000 gitu dari satu gitu, istilah kasar gitu kan zaman dulu. Dan mereka kan ya emang susah ya kalau hobi mah. Emang mereka dulu susah kalau memang udah kepuasan tersendiri ya. Kesenangan sendiri. Dulu tuh mereka nggak ngejar uang. Orang-orang yang lomba nari kemarin, yang zaman tahun 90-an, dia nggak ngejar uang, tapi mengejar prestasi. Karena kan mungkin zaman dulu kan perlombaan tuh sebagai tolak ukur juga sih Kak, sebenarnya Kak, tolak apalagi dulu ukur. Zaman dulu masih awam ya, masih nggak kayak sekarang. India tuh zaman dulu tuh kayak masih di sebelah mata gitu kan, kayak dibilang kampungan segala macam. Dari situlah aku mulai untuk mau ngangkat Bollywood ini gitu. Dari tarian Bollywood aku pikir udah cuma Bollywood doang, dan ternyata tiba-tiba ada lagi genre yang macam-macam di situ, belajar lagi. Jadi aku nggak puas dengan satu genre. Aku selalu nyarinya. Bukan hanya di Bollywood aja, aku juga belajar tentang itu namanya flamenco, tau gak? Oke, flamenco. Kayak aku yang Indian aja tuh kayak what gitu, gue nggak ngerti juga. Kalau gitu. kamu tahu lagunya filmnya Hrithik Roshan yang Señorita, orang taunya apa? Salsa ya? Salsa? Itu flamenco. Oke, ya, gue juga taunya sih salsa ya, Hanisli taunya juga salsa ya, gitu. Salsa sama flamenco emang hampir mirip sih. Cuma kalau tapi flamenco itu gerakannya lebih sama. ke sepatu, tak, tapi agak sedikit campuran salsanya, begitu. I see. Nah, Kak, dari kan Kakak ini banyak banget kan genre Bollywood yang Kakak udah kuasai nih gitu kan. Yang paling menurut Kakak berkesan dan menurut Kakak paling Kakak kuasai itu yang mana? Masuk apa nih, yang paling gampang apa yang paling susah? Yang paling favorit? Paling favorit dulu deh. Kalau paling favorit aku lebih suka beda-beda sih ya, tapi aku lebih suka semi klasikal seperti Semi klasikal, seperti Redolas, Silsila itu kan
kayak Moretti ya, itu lebih ke semi klasikal. Iya karena sih, nggak benar-benar klasik banget kan aku gerakannya. suka semi klasikal karena dia bukan hanya main artikulasi bibir dan jari aja, tapi dia bener-bener ekspresi pun juga harus main gitu. Aku suka semi klasikal, semuanya ada di situ. Iya. Jari, artikulasi, matanya juga main, bibir main. Emang semua India sih emang banyak artikulasinya ya, cuma semi klasikal itu lebih ke all in one lah. All in one ya. Nah Kak, dari kan Kakak mempelajari nih, masing-masing Kakak pelajari gitu kan. Yang mana menurut Kakak kayak ini gue banget gitu nih? Kan kayak Kakak misalnya kan kayak nanya aku nih, Renu lebih ke mana nih? Gue lebih ke modern dance gitu kan. Kalau disuruh klasik, bingung tarinya gimana, gerakannya. Menurut Kakak yang paling mencerminkan Kakak itu yang mana? Cerminkan. Banyak banget. Nggak tahu ya. Kalau aku nggak, kan aku udah bilang aku nggak bisa tetap di satu genre. Oke. Tapi kalau dibilang favorit ya aku semi klasikal. Tetap lebih ke semi klasikal ya. Kalau dibilang gitu susah. Susah ya, kalau suruh milih susah karena banyak yang dikuasai. Karena kan aku kan emang gini. Kalau lu suka sama satu hobi dan kalau emang hobi itu bisa menghasilkan masa depan lebih bagus, misalnya finansial lu ya, ya terus aja lakuin, terus lu giatin terus, jangan pernah mau nyerah, terus gali potensi lu sampai mana. Pasti ada hasilnya lah gitu endingnya kan. Memang awalnya mungkin bakal susah-susah dulu nih, susah payah banget nih gitu. Proses itu nggak ada yang namanya langsung jadi gitu, benar. Banyak banget dulu gue juga awal-awal dibilang jelek lah, dibilang terlalu lentur lah, dibilang kayak yang ini nggak bagus lah, itu nggak bagus, tapi jangan bikin itu jadi baper. Jadi bikin gimana ya caranya, karena walaupun mulutnya dia agak sedikit nyayat hati, tapi kita nganggapnya positif vibes aja. Karena kan aku pikir kritik membangun juga gitu. Benar. Kalau orang yang mentalnya kuat, tapi kalau orang baperan kayaknya nggak bisa. Susah ya. Susah. Harus belajar mental. Benar. Kak Dev, kan katanya ini banyak banget nih genre tarian ya yang dikuasai. Ini kalau boleh tahu ini apa aja Kak? Selama ini yang aku kuasai ya, yang selama aku bisa ya, itu ada Bhangra dari Punjabi, ada Garba dari Gujarat, ada Lavani dari Marathi, ada Kathak. Itu sebagian India mang itu. Bharatanatyam, tapi nggak terlalu banyak ya. Kalau Bharatanatyam paling cuma sampai level 7 doang, karena levelnya banyak-banyak. Terus apa lagi ya? Lavani, Marathi, Gujarat, apa lagi sih? Apa sih yang Bumbero itu genrenya apa? Kashmir. Aku aja nggak tahu. Kalau ditanya aku juga, hah itu aku juga baru dengar, aku juga bengong gitu kan. Kita coba Bharatanatyam, semi classical, I know it. Abis itu kayak modern dance-nya Indian gitu kan masih tahu. Kalau sampai ke sana-sana aku juga nggak tahu. Terus disco, ada kontemporer aku juga tahu. Kontemporer Bollywood, aku lagi suka banget. Nah, aku kan pernah tuh bawain yang aku nggak tahu it's classical or what. Gumar. Yes. Nah, itu kalau boleh tahu tuh masuk ke genre mana sih? Gumar itu sebenarnya itu tarian rakyat ya sebenarnya. Tarian rakyat itu sebenarnya tarian rakyat. Jadi ada kayak semacam kayak festival tapi kayak bukan Diwali, tapi kan di India itu kan banyak banget festival kan, dan hampir kayak menurut aku kayak di Indonesia juga sih. Misalkan kayak kita nih orang Betawi ya kan, pakai kalau ada yang nikahan itu harus ada roti buaya, gitu ada onda, gitu ada tarian Betawinya kan. Nah, sama halnya seperti di India, setiap setiap acara itu pasti beda-beda. Kayak misalkan kemarin 3 hari yang lalu kan ada Happy Navratri tuh. Navratri ngerayain. Nah, rata-rata orang yang Navratri itu mereka bikin tarian kayak dandiah gitu loh. Oh, yang pakai itu nggak sih bambu-bambu? Tongkat ya. Tongkat-tongkat itu kan. Ada yang dia tarian dandiah, ada yang dia garba juga. Itu selalu itu sebenarnya tarian rakyat ya. Itu hampir sama kayak Gumar juga. Cuma bedanya kalau garba itu kan cewek cowok
bikin lingkaran, dari gitu dia mutar, ngikutin alur musik, muter aja gitu. Kalau Dandia sama Garba hampir sama, cuma dia bedanya kalau Dandia itu pasti ada sticknya. Sticknya, oke. Dan kadang-kadang dia pakai dol baje gendangnya. Oh, oke. Kalau Gumar itu beda lagi. Gumar itu sebenarnya dari Marathi, setahu aku ya. Kalau salah bisa komen karena yang aku tahu sebenarnya. Ada gitu. Itu tuh perayaan kayak Wedding gitu ya? bukan wedding, ya? itu bukan wedding, bukan salah. Jadi kayak semacam kayak misalkan gini loh, panen, ngerti gak sih kayak kamu tuh lagi panen gitu. Kayak kita di sawah nih lagi panen besar gitu kan. Jadi kayak apa sih namanya tuh? Lagi rezekinya lagi bagus lah gitu loh. Terus orang-orang ngerayain gitu loh. Kayak apa sih namanya? Merayakan kayak happiness gitu kan ya. Kayak happiness kayak celebration. misalkan jadi dia bikin tarian itu, tapi kadang-kadang ada juga yang mereka kayak buat orang luar dateng terus menyambut kayak menyambut gitu juga. Beda-beda sih tarian-tarian lain itu kan beda-beda. Ada kayak lori juga kan beda kan. Terus ada apinya tuh emang tarian api juga. Memang aku kan pernah bawain itu kan, tapi kayak aku pribadi juga maksudnya karena mungkin aku juga belum searching kali ya. Mungkin nunggu Kadev ini jelasin, kayak aku nggak searching gitu. Karena aku juga sendiri tuh bingung kok ada tarian yang modelnya seperti ini. Karena kan itu kan kayaknya, iya kan itu berbeda banget kan. Kalau kita lihat dari biasanya lagu tarian India yang kita bawain, kayaknya itu agak sedikit punya ciri khas sendiri gitu kan. Nah, Kadev sekarang kan Kadev menjadi guru tari nih, gitu kan. Muridnya juga banyak. Itu kebanyakan tuh orang India atau orang Indonesia nih? Jujur apa bohong nih? Jujur lah, ya kali bohong. Oke. I don't know why, tapi hampir 89%, enggak, kayaknya 95% tuh India. 95% India. Indonesia. Itu dapetnya dari mana? Nah, itulah aku juga nggak tahu ya. Tiba-tiba banyak banget orang India yang datang. Padahal aku kan pernah bantuin Embassy of India di Jakarta, pernah juga bantuin Institut Konsultan India di Bali buat perform. Biasa kalau ada acara di Bali suka ngisi gitu, suka ngembang. Nah, dari situ aku pikir dari situ, tapi ternyata bukan. Aku awalnya orang-orang India di Jakarta ini tahu aku pengajar aku ini suka ngajar dance. Itu awalnya gara-gara jadi juri. Jadi dulunya pernah jadi juri dulu nih sebelum jadi guru. Sering jadi juri di acara-acara lomba, tapi bukan hanya lomba Bollywood ya, semua jenis tarian kecuali salsa. Karena kan salsa balet kan jarang di Indonesia kan. Palingan R&B, terus K-pop, Bollywood. Nah, waktu itu pernah ada sempat orang Singapura, aku nggak tahu dia dapat dari mana. Dia mungkin cari di IG aku kali ya, penari Bollywood Jakarta. Di situ dia tiba-tiba DM, terus dia langsung nanya. Habis itu aku langsung dikasih tahu, kamu mau nggak jadi juri? Aku pengen tahu konsepnya seperti apa, dan ternyata aja konsepnya seperti di TV televisi Indonesia itu apa? Akademi. Kayak di akademi, kayak di Asia gitu. Jadi konsepnya tuh dia bikin lomba tuh dari 5 negara, 6 negara ya. Ada Indonesia, ada Dubai, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura dan India. 6 negara. Jadi setiap negara itu ada audisinya. Itu selama 2 hari. 1 hari selama 2 hari itu kita lomba. Habis itu nanti diambil cuma setiap kategori itu diambil 3 juara. Nah, 3 juara ini nanti diaduin lagi ke misalkan tuan rumahnya di India gitu. Seperti kayak filmnya Shahrukh Khan kayak Happy New Year gitu loh. Jadi itu. Cuma jadi yang juara di Asia. I see. Waktu awal di Jakarta aku kaget ternyata di Jakarta ini komunitas India itu banyak banget kan, dan dari situ orang jadi kenal aku karena kan aku diintroducing sama MC-nya Deva ini gini aku dulu pernah jadi penari TV juga. Terus dia bacain lah background aku, dari situ langsung banyak yang minta nomor telepon aku. Dari mulut ke satu jadilah. Jadi power of mouth juga lah ya. Akhirnya bisa dikenal oleh banyak orang. Dan pertama kali ngajar India itu di TKC ini. Di TKC. Kakak punya nama sekolahnya atau apa sih? Sebenarnya
Gini, aku tuh orangnya nggak pernah punya komunitas segala macam. Jadi aku dulu pernah kenal sama orang India, dia baik banget. Dia selalu support aku. Di Sujata itu dia ngasih tahu kenapa nggak bikin ini aja, apa kayak sanggar gitu. Dia ngomong gitu. Cuma kan aku orangnya nggak apa. Gak kepikiran juga pada saat itu ya, benar-benar. Kalau bikin kayak gitu kan harus rajin main sosmed, iya, harus rajin promo, dan gue orangnya iya, bukan suka sosmed, aku lebih gak suka sosmedable. gak suka sosmed. Akhirnya terbentuklah nama Jiva Art itu. Jiva Art? Jiva Art. Sekarang tapi jarang diiniin banget. Cuma terakhir kemarin aja waktu bantuin acara HUT Antv Indonesia Bangkit. Oh, kemarin sempat berarti penari-penari kakak ini pernah kakak salurkan ke TV juga? Enggak. Maksudnya kalau penari-penari aku kan banyak kan penarinya India semua. Aku ngajarin orang-orang India semua. Kalau penari-penari yang orang kita, orang Indonesia itu emang aku bikin grup itu buat job aja. Oh, berarti ada yang khusus untuk job, ada yang khusus memang kakak latih aja gitu. Dulu pernah ngajar orang Indonesia, tapi sekarang kan waktunya udah nggak cukup karena aku bisa hampir setiap hari lah ya. Dari satu hari itu aku bisa 3-4 kelas dan pindah-pindah ke apartemen, jadi nggak ada waktu buat ngajarin orang Indonesia. Jadi aku emang udah ada tim dulu, aku punya tim, jadi emang aku udah jadi setiap ada acara orang, misalkan klien pengennya penarinya tuh orang Indonesia, aku tinggal ajarin aja buat show-show. Terus kadang minta India, tapi jarang sih kalau orang India mau mengambil penari India, balingan Indonesia atau Rusia. Nah kebetulan aku emang kerjasama sama penari Rusia yang di Bali. Oh, Jadi kerjasama sama yang di Bali juga? Di Bali juga buka juga Jiva Art. Nah di Bali ini yang megang juga ada teman aku, namanya Desi, dan dia juga dan kita emang kelasnya beda lagi, kita mau lebih ke internasional. Jadi emang ada perkumpulan orang-orang Rusia yang emang netep di situ, aku ajarin dia mereka nari India dan alhamdulillah banyak yang minat gitu. Oh, berarti kalau Jiva mau ngecek penari Art, Rusianya, cek aja di IG aku. Wih, langsung di mana tuh IG-nya siapa? Jiva Art tapi double T, nggak ada S-nya. Tuh, berarti Jiva Art ini udah kayak ada di mana-mana nih ya? Nggak cuma ada di Jakarta ya ternyata. Di Bangkok juga ada. Apa? Di Bangkok juga ada. Di Bangkok juga ada. Oh my god, berarti memang udah menyebar nih, tapi pengajarnya beda-beda nih setiap. Cuma palingan kita cuma bayar online doang, dia udah tahu kan, misalkan lagu ini kerennya ini, jadi aku tinggal transfer doang. Tapi kalau yang Bali emang full aku yang ngajar. Kalau di Thailand aku punya temen orang Thailand juga, jadi kita sharing kreo gitu, sharing kreo. Jadi itu di Thailand pun juga bukan apa ya, bukan kelas, tapi emang kita bentuk tim itu buat acara aja. Oh, dibentuk tim khusus untuk perform di acara-acara. Gitu. Jadi waktu itu aku emang sempat ngejuri di Thailand juga kan. Jadi waktu itu sempat nanya juga karena kan di Thailand kan sama halnya kayak di Indonesia. Mereka tuh kalau nari Bollywood identik, kadang-kadang kalau lu lihat di penari TV, perhatikan deh, selalu yang begini. Iya. Enggak, bener maupun lagunya kayak gimana, kalau penari Indonesia kadang-kadang taunya cuma begini. Iya. Gini ya kan? Iya nggak sih, lu perhatiin? Itu kayak udah jadi satu gerakan yang karena yang dia bayangin, yang dia bayangin itu, India tuh goyangan kepala doang yang gitu. Yang dia bayangin itu adalah penari India yang zaman dulu. Oh, I see. Ya nggak sih? Iya, kan zaman dulu kan zaman dulu tuh nggak lihat fisik. Iya. Mau tua, mau gemuk, penari-penari Sri Devi atau penari-penari Hema Malini pasti kumisan, penari-penari mitun, ya nggak sih? Ya kan, dan kita dengan bajunya yang identik dengan kurta, diikat atau diikat kepala, dan itu masih dipakai banget di Indonesia sampai detik ini kalau ada acara penari TV ya. Padahal enggak seperti itu, zaman udah berkembang sebenarnya. I see. Kalau sekarang kalau kamu lihat kayak penarinya Salman Khan di Siti Mar atau Devika, mana ada cowoknya yang kumisan sekarang. Malah badannya bagus-bagus ya. Kinclong-kinclong ya, benar-benar. Itu kan perkembangan zaman ya. Begitu juga dengan tarian kan juga terus-terus update, nggak mungkin kan ada di satu titik terus. Pasti kan update, apalagi sekarang udah masuk kayak ke di combine nih antara ya itu kakak bilang tadi ada semi klasikalnya dan lain sebagainya, udah mulai di combine, ada modern dance juga klasikalnya gitu kan. Bahkan even tarian India itu nggak cuma dipakai sama orang India aja nih, betul. Ada sekarang juga Thailand misalnya, misalnya ada juga salah satu artis Thailand penyanyi juga, dia mengcombine ada kayak aku tahu ya, mengcombine juga. Jadi
ada sedikit musik dan juga tarian Indianya di dalam MV songnya dia gitu kan. Jadi memang sekarang udah banyak lah di kombinasi-kombinasi gitu. Jangankan di Thailand, di Indonesia pun banyak artis dangdut yang bener banyak artis dangdut juga yang udah mulai mendubbing ataupun udah mulai yang kayak mentranslate juga ya. Jadi lagu India itu ditranslate guys gitu jadi lagu Indonesia gitu Iya, kan. betul. Jadi itu memang sekarang itu dunia perdansan, dunia pertarian itu di Indonesia tuh lagi benar-benar lagi up-upnya banget ya, lagi up-upnya banget, apalagi keluar nih parodi-parodi India, recreate Bollywood. Nah, kakak pernah nggak sih kayak tertarik nih? Kan kakak juga punya banyak murid ya kan? Pernah nggak tertarik untuk bikin recreate Bollywood? Aku jujur sih, aku orangnya nggak suka ngopi, tapi aku bukan berarti ngejakin orang yang ngeriket ya. Ini sama sekali enggak. Orang kan beda-beda, ya kan. Kalau aku pribadi, aku masih bisa berkarya. Tapi aku nggak munafik juga. Aku pernah ngebantu orang recreate juga, gitu. Kayak beberapa ada 2-3 orang aku bantu, kayak Ria Prakas pun juga aku bantu. Sampai aku terjun juga ya waktu itu, karena emang waktu itu emang dadakan dan orangnya juga sangat minim, apalagi kan zamannya COVID kan nggak banyak, jadi emang aku bantuin dia aja. Kalau dari lubuk hati sih aku lebih nggak suka nge-recreate, aku lebih baik mengcover lagu tapi dengan gerakan sendiri. Ya, aku lebih suka begitu. Jadi lebih suka tapi membuat aku gerakan. juga menghargai banget orang-orang yang nge-recreate. Orang kan beda-beda. Mungkin dia seninya di situ seperti itu. Tapi kalau menurut aku, kalau kamu bisa bikin berkarya, kenapa nggak berkarya aja gitu? Kenapa harus nge-recreate? Aku pikir seperti itu. Cuma kan orang beda-beda tujuannya. Iya sih, sebenarnya sih semuanya itu adalah karya sebenarnya gitu. Karya. Perbedaannya adalah nge-recreate juga menurut aku juga itu satu karya juga, mudah karena kan dia juga benar. harus butuh sesuatu yang harus disamakan, butuh biaya juga, butuh waktu gitu. Dan justru biayanya lebih besar dibandingkan kita cover video ya kak ya. Benar-benar. Kan masing-masing punya kepuasan sendiri. Kalau aku puasa lebih puas tuh berkarya sendiri. Ada yang puasa karena dia hobinya dengan si artis ini, aku pengen dia bikin kreket kayak dia gitu. Iya, jadi ada yang seperti itu. pengen punya jiwa rasanya kayak pengen banget nih mirip nih gitu kan tariannya atau misalnya mimiknya gitu kan. Jadi memang itu inilah pertama nge-recreate yang aku lihat itu tuh bukan negara Indonesia, negara Kazakhstan. Oh, pertama kali orang nge-recreate justru Kazakhstan. Menurut aku dari Pak orang Medan itu cowok. Fatan? Ya itu enggak sekarang itu. Jadi menurut aku nggak tahu kalau dia itu pertama kali ya di Indonesia ya. Tapi yang aku lihat pertama kali itu bukan orang Indonesia, justru malah Kazakhstan. Kazakhstan kalau dilihat tuh perfect banget, bener-bener perfect banget, dia bener-bener. Yang bikin lagu Mardala bukannya? Mardala, Bilu Barber. Itu 100% same kalau menurut aku, itu kayak nggak ada celahnya. Itu Kazakhstan. Itu yang pertama dia atau? Enggak. Itu udah sebagian. Oke. Terus ada lagi yang Haila. Yang pertama kali itu ada, kalau nggak salah Bilu Barber apa ya, Marjani, itu mirip banget. Dia ngumpulin masaknya, itu benar-benar mirip. Atau mungkin terinspirasi dari orang itu atau Kazakhstan, terinspirasi dari Indonesia kita nggak tahu. Tapi aku lihatnya awalnya orang Kazakhstan. Oh, oke. Beda-beda. Kalau aku sih pertama kali mau ngeliatnya Fatan. Fatan tuh parodi Sony pertama kali aku ngeliat punya dia nih. Apa ini kok sama banget nih gitu kan. Mikirnya gimana? Abis itu mikirnya gini, kayaknya gue pengen coba. Abis itu aku mulai mencoba juga guys. Aku kan juga masuk dance cover juga. Aku juga masuk ke recreate. Jadi kayak nyoba segalanya lah gitu. Kamu pengen tahu aja gitu kan. Gimana sih medannya gitu kan. Nah, Kak, ada nggak pengalaman seru yang kakak pernah jalanin selama kakak mengajar tarian India kah atau apapun? Kalau pengalaman sulit dulu pernah ada waktu aku belajar tarian Bhangra. Itu aku sempet bukan nangis ya, aduh kok gue otaknya nggak masuk ya, karena kan kalau Bhangra itu lebih apa ya? Lebih energik sebenarnya juga, ya, energinya tuh parah banget dan untuk basic sih gampang ya, tinggal orang mah taunya begini doang kan. Tapi ternyata tuh dia ada main bawah, tiba-tiba langsung ke atas, tiba-tiba muter, tiba-tiba lompat, belum lagi dia pakai properti yang tongkat kalau begini-gini, ada kepalanya juga harus goyang-goyang. Nah, itu yang menurut gua tuh harus ke bawah lagi, belum hitungan ke 8, tiba-tiba 7 and 8 langsung ke bawah. Itu bener-bener susah banget kalau beatnya cepat, karena kan musik Bhangra tuh beatnya cepet banget kan. Cepet banget, bener. Itu tuh harus bener-bener matching banget sama musiknya. Bener. Aku pernah disabet
sama temanku karena aku paling bodoh dari yang lain. Aku bilang gini, ya jelas gue bodoh, gue Indonesia, lu India yang udah tahu gitu. Gue kan belajar, tapi pasti lu bisa, dan akhirnya gue bisa. Karena kan udah punya basicnya sendiri. Sebenarnya kalau kita udah punya basic dance, udah bisa punya basic nari, sebenarnya kita mau dibawa kemana aja sebenarnya bisa gitu kan. Iya, Cuman ya mungkin ada juga kita harus butuh waktu lah. Nggak selalu, maksudnya kita cepat menangkap satu tarian gitu kan. Ya, Pasti benar, kita juga ada beberapa genre tarian yang kita memang butuh waktu untuk menangkapnya sebenarnya. Bang Gerak 4 bulan loh. Karena Indian dance itu termasuk susah sebenarnya, karena Indian dance kan banyak banget ya, itu detail-detail pergerakan, arti-arti setiap gerakan itu juga berbeda-beda, jadi nggak gampang guys. Oh iya, dulu juga ada murid aku dari Aceh sempat nanya gini, Kak suka India, nari-nari gini-gini, emang kakak tahu artinya gitu kan? Kadang udah gitu kan, itu kan lagunya misalkan kayak maaf nih, itu kan artinya kita kayak sembahyang juga tuh sama dia gitu, itu nggak ini kan. Nah, sebenarnya banyak kan yang orang-orang yang berjilbab atau yang apa yang suka ngomong-ngomong gitu, dan aku sempat ngomong gini, makanya lebih baik kalau kamu lagi suka lagu ini dan kamu mau tarian lagu ini, kamu ada baiknya kamu harus tahu dulu apa sih makna arti lagu ini biar kamu nggak dikatain misalkan musik atau segala macam gitu kan. Kalau aku sih menurut aku emang kalau aku tuh tergantung kepentingan kita masing-masing. Kalau aku kan emang udah tahu pertanyaan aku seperti ini, kalau emang aku udah tahu artinya begini, kalau emang tujuannya nggak menyembah ya why not, ngomong gitu kan. Kadang orang mikir, lu kan ini kok lu begini, kan aku nggak ini, cuma ini doang. Maksudnya aku kan juga belajar buat kerjaan aku emang di sini. Aku kan cuma ngasih tahu lo ini artinya seperti, karena gini, aku kalau ngajarin orang India tuh nggak sembarangan, karena kan orang India kan mungkin lebih paham kan. Jadi aku tahu dulu, even aku nggak tahu itu artinya, aku pasti cari English itu paling mudah di mana-mana gitu kan. Kalau lu cari translate India terus ke Indonesia emang jarang, tapi kalau India ke English itu banyak banget. Jadi lu bisa dari English pasti bisa lah ya, ngerti dikit-dikit. Di situlah lu harus banyak tahu banget belajar seperti itu. Apalagi kan kalau misalnya kita mengajar ya, kita sebagai guru kan pasti murid-muridnya pada kepo, pada pengen tahu ini artinya apa. Kalau dulu aku pernah ya belajar apa, Bollywood gitu. Pertama kali itu misalkan gerakannya tuh kayak yang jarikan gitu kan, tapi gue nggak begini. Terus orang India tuh ngomong, no sir, like this, no I want this one, no like this, you know the meaning, this song bla bla bla. Gue langsung mikir, terus gue langsung nanya, iya kalau orang India itu rata-rata emang dia ada sebagian yang pengen artinya tuh ini. Jadi gitu. Sesuai arti, jadi mereka gerakan pun pada saat mereka bawain satu gerakan juga mereka itu setema dan sejalan dengan si lagu. Dulu waktu awal-awal gue lagunya, ngajar Bollywood gitu. Ya asal aja, yang penting gue bikin gerakan yang gue pikir yang penting beatnya masuk aja. Yang penting beatnya masuk, gerakan move kata beda dari gitu situlah kan. belajar. Emang sih kesalahan itu membuat gue tuh jadi ya pembelajaran aja. Pembelajarannya. Tapi ini seru ya guys ya. Kita mungkin kan banyak juga yang di luar sana kan, oke gue cuma ngefans sama Indian Bollywood dan lain sebagainya, tapi kalian nggak tahu nih apa aja tariannya dan memang sebagian dari arti dari setiap tarian itu apa dan mengapa. Kadang banyak orang-orang yang nggak suka sama kita nih kan pasti nyari-nyari kesalahan kita seperti apa gitu. Benar. Kalau lu lagi di atas pasti akan ada orang yang nggak suka sama lu dan lu akan dicari di mana ya letak salahnya dia ya. Misalkan kita lagi nyanyi begini, kita lagi nari ini, misalkan lagu ini, terus tiba-tiba dia orang itu kan lagu pemujaan gitu. Ada aja. Ada aja komplainannya. Maka dari situ kita harus bisa jadi kan kita meminimalisir juga orang menangkap tarian kita tuh salah ya artinya ya. Jadi kita kan kalau memang udah sesuai kan orang jadinya kayak udah nggak bisa nyari celah nih karena nih lagu sama gerakan udah sama gitu betul. kan. Nah Kak Dev, kan kakak juga mengajar nih ya, menjadi seorang pengajar gitu. Tantangan apa sih Kak yang kakak hadapi sebagai seorang pengajar, terutama kan ini mengajar tarian Bollywood ya, yang itu sebenarnya bukan tarian yang awalnya kakak kuasai, tapi kakak mencoba untuk belajar tarian Bollywood. Itu tantangan paling beratnya apa? Tantangan paling beratnya apa ya? Sebagai pengajar. Kalau sebagai pengajar tuh kalau menurut aku ya mungkin lebih harus hati-hati ke lirikal aja, karena lagu Bollywood kan genre lagu ini kan genrenya banyak dan yang aku harus hati-hati banget ya mungkin lirik. Aku setiap pengen tahu, tapi
setiap aku mau belajar ngajarin orang itu aku harus tahu dulu ini gimana sih. Seenggaknya walaupun gue nggak nonton filmnya, seenggaknya gue tahu maksud arti lagu ini apa. Iya, kembali ke arti beda kalau lagunya seandainya ya. lagu-lagu R&B segala macam gue asal udah. Tapi kalau India itu justru gue lebih suka tantangannya banyak banget guys, dan lu bisa belajar banget dari semuanya gitu. Menurut gue kalau lu, karena menurut gue Bollywood itu paketnya semuanya ada Ya, di situ. all in Mau acting, jadi gue mau emang nari, lebih ini iya, banget. bener. Pernah waktu itu ngajarin lagu Tamil, bahasa Tamil, dan gue nggak ngerti banget itu. Jadi lagunya apa sih yang apa sih yang Kambodi Palali, tahu lagu Cikini Cameli? Tahu? Cikini Cameli, Iya. kan itu remake kan? Iya. Kalau lagu aslinya kan lagu Kambodi Palali, itu dari Tamil kan? Dan dia bawa ayam tuh videonya. Oke. Iya, dan gue bingung. Nah, gue mikirnya tuh Cikini Cameli itu dari Tamil itu di translate ke Hindi, ya kan? Karena dari gue nggak nemu nih dari Tamil ke Inggris, nggak nemu. Akhirnya aku dari Hindi ternyata salah. Masalahnya di situ Katrina Kaif nggak bawa ayam, guys. Iya. Karena Katrina di situ nggak bawa ayam begini-gini kan, Cikini Cameli. Sedangkan di sana dia gini-gini. Bawa ayam, ngejar-ngejar ayam, dan ternyata ya itu tariannya beda, diartiin malah jadi salah. Jadi ya udah istirahat sih, gue malu. Nah, Kak Dev, itu kan kakak kan maksudnya ya itu kan segi dari tantangan kakak mengajar nih kan harus menyamakan nih arti dengan arti dan gerakannya itu gitu kan. Kedua tuh gimana cara si anak ini juga harus, kadang-kadang orang tuanya minta kasih tanggung jawab pengajar itu besar banget ya. Karena dia kan bayar, dan kadang-kadang kita ada yang dituntut sama, kalau orang tua aja tuh kadang suka ada yang nuntut, ada yang enggak. Orang dia juga beda-beda banget orangnya. Ada yang gaul, ada yang enggak gaul, ada yang enggak sabar, ada yang suka marah atau gimana, itu beda-beda. Jadi kita harus tahu karakternya dulu. Aku pernah ngajarin anak kecil contemporary beginner. Aku nggak teriak sama sekali, aku bilang kamu udah beberapa kali salah, gerakannya cuma sekian, cuma begini doang. Dan aku nggak bentak guys, tiba-tiba dia nangis dan mamanya langsung marah-marahin gue gitu kan. Nah itu salah satu itu, karena kan aku emang udah punya pengalaman di Ananda, jadi tahu cara ngajarin anak kecil itu kayak gimana gitu. Aku sama sekali nggak bentak, mungkin karena anaknya ini nggak suka dipaksa, makanya aku selalu tanya sama anaknya, kamu pernah nari kapan? Sebelum aku latih aku tanya, kamu suka nari? Iya. Aku mau nanya, kadang aku nanya, kamu tuh ikut kelas dance ini karena kamu mau atau kamu di-push sama orang tua kamu? Oke. Aku selalu tanya seperti itu, karena beberapa ada yang aku di-push sama mamaku, makanya dia nggak masuk gitu loh. Kadang mamanya tuh nggak mau ngertiin si anak ini, langsung ikut aja. Harusnya kan tanya dulu anaknya mau apa enggak gitu. Sebenarnya seperti itulah kejadiannya, kenapa dia nangis. Mungkin itu alasannya dia biar dia nggak ikut kelas. Akhirnya aku dimarahin sama orang tuanya. Padahal tuh anak kagak suka ngedance. Jadi memang dipaksa karena keinginan orang tua aja ya? Ya, kadang ada yang seperti itu. Kadang ada yang emang anaknya suka ngedance gitu. Jadi banyak dramanya juga. Yes. Pasti ya, karena kan maksudnya apalagi anak kecil ya, anak kecil itu kan biasanya kan dia akan suka hal-hal yang memang dia pengen untuk dia pelajari, misalnya suka menggambar, suka mewarnai gitu. Awal-awal aku, itu anak kecil ya, waktu awal-awal aku ngajarin anak dewasa kayak ibu-ibu gitu lah, aku mikirnya ini pasti udah jago banget nih, karena aku lihat kan, sejarah yang aku tahu, orang India itu emang kan diharuskan nari. Itu kan dari kecil emang diharuskan nari. Mau cewek, mau cowok, pasti dia ada nari, basicnya dikit pasti ada, karena emang kan di keagamaan kan pasti ada nari. Jadi aku mikirnya kalau cewek kan lebih easy kan, pasti dia lebih tahu, dan gue mikirnya pasti jago nih. Dan gue dari rumah gue udah mikirin, oke, gue kasih nggak pakai 1, 2, 3 and 4 lagi, aku pakai N 1 and 2 and 3 and 4, itu kan lebih faster kan. Dan after that bener-bener kaku guys.
Dan gue pikir, oh my god, ternyata orang India juga nggak semuanya Nggak yang semua, ekspektasi iya. gue tuh beda. Iya, karena kan gini, orang-orang kan taunya orang India tuh pasti semuanya bisa nari Iya, kan. gue mikir Sebenarnya seperti itu dulu. nggak semuanya itu sebenarnya bisa nari. Sama juga kayak orang Indonesia dan juga yang lainnya. Kalau kita bilang orang Indonesia nih pasti jago tarian daerah nih, nggak semua orang Indonesia juga bisa lagu Karena daerah orang-orang awam, gitu. orang-orang Iya. awam yang di pinggiran-pinggiran sana kalau udah ketemu orang India pasti joget gitu kan, pasti iya. dia mikirnya jago, padahal nggak semua orang India Karena itu kan bisa. gini, karena kan orang kan nontonnya film India itu pasti ada actingnya, pasti ada dance-nya, ada narinya kan tuh nggak mungkin lepas dari suatu film India ya. Jadi orang itu langsung mengeneralisir bahwa orang India itu semuanya jago nari gitu kan. Nah Kak Dev, aku kan sempat ngobrol nih sama Kak Dev tadi ya guys ya, off cam nih ya, kita ngobrol mengenai pengalaman Kak Dev waktu itu pernah ngajar penari-penari pernah ngajar penari-penari untuk di klub. Itu gimana ceritanya itu Kak? Iya itu Ini seru nih. pengalaman buruk sih, jadi gimana ya? Aku kan selalu open ya. Aku nggak satu tetap di sanggarku aja, tapi aku kadang dipanggil sama manajemen lain untuk ngajarin dance. Misalkan si manajemen ini nih udah terbentuk, tapi dia nggak ada gurunya, suka panggil guru luar gitu loh, guru freelance. Nah waktu itu gue sempet dihubungin, hai Mr. Dev yang suka ngajar nari ya bisa gak waktunya luang sekian, terus tolong dong ajarin dancer, tapi lagunya R&B ya, kasih yang seksi, dia bilang gitu. Oh datanya seksi dancer dong, aku bilang gitu. Iya, karena yang pengalaman aku kan, aku kalau ngajar kan semua genre kan. Jadi pas aku ngajar harga oke segala macam ya udah gitu. Pas udah ngajar, pas 2-3 kali itu mereka udah mulai siap perform nih. Pas udah siap perform, tiba-tiba salah satu karyawannya itu biasanya kalau dia ada manggung suka ada yang nemenin. Oke. Itu kayak semacam apa ya, kayak kepalanya nih, dia manajemen kayak manajer lah, kayak gitu kan. Abis itu yang owner manajemennya ini ngomong, Dev, si I, sebut ini salah I ya, I itu nggak bisa, kamu bisa nggak pegang dancer ini, nanti aku tambahin deh fee-nya segala macam. Karena aku pikir hari itu aku kosong, nggak ada kerjaan juga, ya udah aku mau. Pergilah kita ke salah satu klub, dan aku pikirannya masih positif aja gitu kan. Pas itu masuk ke ruangan, dan satu ruangan itu banyak dancer ternyata. Gue macam-macam, dari PH ini, dari PH ini, dari PH ini, dari PH ini. Oh banyak PH-nya, berarti mereka dari berbagai macam PH gitu? Dari berbagai macam PH dijadiin satu, dan tapi sebelum itu kan itu masih terang kan, jadi kita cuma blocking doang kan. Gue ngeblockingin, tapi ada tiangnya tuh. Ada tiangnya. Mikirnya masih pole dance nih gitu. Gue bilang, tapi tiang cuma satu. Oh kan, berarti nanti aku rubah tuh gerakannya di situ. Terus habis itu aku masih positive thinking, karena kan kalau udah perform kita nggak bisa di sini kan, harus ngurusin si dancer. Kecuali kalau dancer udah naik panggung, kita baru bisa lepas, kita lihat di depan. Untuk aku dikasih center dong. Center, dan gue nggak tahu tuh gunanya apa. Katanya dia bilang untuk nginiin dancer mana yang benar mana yang salah. Ngomongnya seperti itu kan. Kirain tuh mati lampu. Iya. Begitu next up, manajemen ini siap-siap ya 5 menit lagi. Nah gue sempat mikir, kok pada seksi-seksi ya di cewek-cewek ya, yang kulitnya hitam tiba-tiba rambutnya kuning yang maksa banget gitu, nggak nyambung. Udah gitu gue mikir, gue masih positif aja. Abis itu langsung pas giliran aku, Kak nanti setelah musiknya udah kakak di depan, nanti jangan lupa ya Kak, nanti gini-giniin kita pakai center gitu kan. Lu buat apa? Iya Kak, emang begitu gitu kan. Ya udah tuh gue nurut aja lah, karena gue nggak tahu. Hari itu pengen buru-buru pulang, dan dia tuh tampil sekitar jam 1:30 pagi. Dan itu gue udah ngantuk banget. Lama-lama udah itu perform, pas grup aku perform segala macem. Nah di pertengahan lagu agak shock nih, tiba-tiba bukalah dia braknya. Oh my god, gue kaget dong. Tapi gue nggak munafik ya, sebagai cowok gue bilang, ya ampun, ada yang kenceng, ada yang kenceng. Tetap ya, naluri cowok tuh nggak bisa dihilangkan. Setelah itu gue sempet begini, tiba-tiba buka lagi. Oh jadi naked? Iya, gue kaget dah. I see. Pas dia baru naked, baru naked itu kan itu berarti gue grup yang terakhir kan. A1, 2, 3 itu udah aman dong. Gue nggak tahu kalau dia begitu juga ya, karena kan gue ngeliat, yang gue lihat tuh adalah PH dari gue. Pas mereka terang, polisi lah datang. Debu, gerbak, kaget dong. Kelar deh. Dan gue dipanggil juga dong.
siapa nih fan-nya gini. Jika kan sempet dibawa ke kantor polisi juga. Dibawa. Baru kali itu gue bermasalah dengan polisi dan gue tuh kaget banget dan gue sempet nanya, kok lu nggak ngasih tahu sih kalau lu tuh narinya seperti ini? Ya, berarti kan waktu kakak ngajar itu kan dia nggak tahu kalau dia tuh adalah sexy dancer. Sebenarnya salah gue juga sih. Kenapa nggak nanya? Gue gitu nggak kan? nanya detailnya. Waktu itu gue cuma nanya ajarin sexy dancer. Oh ya udah dong. Oh oke. Gue nggak nanya detailnya. Begonya salahnya gue emang gue di situ dan gue pikir kan selama gue berkecimpung di dunia pengajar dance itu gue nggak pernah seperti ini dan yang gue tahu gue ya itu aja. Pas ditanya sama polisi, kamu yang buat ini ya, kamu ini pokoknya banyak lah pertanyaan yang bikin gue tuh kayak shock segala macem dan kita tuh dipisah-pisahin. Oke. Terus gue sempet nanya, lu kok nggak ngasih tahu sih? Tapi pas waktu dibawa di mobil kan masih satu kan, tapi pas sudah nyampe sana kan pisah kan ruangannya. Gue nanya, kok lu nggak ngasih tahu lah? Si murid gue nanya lah, emang kakak kagak kasih tahu? Kita emang tiap hari begini kak, jadi emang kita tuh nari, terus tiba-tiba kita naked, abis itu nanti kalau ada orang yang misalkan suka kita di ini kita langsung naik ke atas kak. Oh begitu. Gue kan langsung sempet yang shock gitu, masa gue nggak nyangka bahwa maksudnya kakak sebenarnya ternyata cuma ngajar tapi tiba-tiba masuk kantor polisi perkara itu gitu. Itu pengalaman paling. Tapi itu berapa lama kakak sampai akhirnya keluar dari situ? Enggak, cuma seharian doang sih. Oh sempet ditahan sehari berarti? Sempet ditahan sehari. Tapi ditahannya bukan ditahan yang kayak dalam penjara gitu kan? Aja cuma di ruangan doang. Nggak boleh keluar aja gitu? Terus bikin kayak BAB gitu loh. Oh, buat laporan gitu. Oke. Dan gue sempet dilihat-lihat karena kan emang dicek-cek lah ya. Iya. Gitu, ada riwayat percakapan kan apa enggak ya? Untungnya gue masih simpen chatting-chattingannya. Kalau gue tuh di calling cuma buat ngajar doang gini-gini. Untungnya itu nggak gue hapus. Akhirnya gue out paling sekitar 4 jam deh gue. Diinterogasinya sekitar 4 jam. Wow, ini jadi pengalaman yang berharga banget ya. Jadi hati-hati gitu. Ngajar itu harus detail dulu deh. Detail dulu nih untuk apa, tariannya buat apa. Tapi ini kejadiannya udah lumayan lama ya. Udah lama banget, udah berapa tahun yang lalu dan waktu itu emang kayaknya pas mau puasa deh. Pas mau puasa juga deh. Kan biasanya kalau orang mau puasa kan banyak banget razia-razia gitu. Iya. Dan mungkin tapi gue menjadi ini tuh sebagai pelajaran aja, berarti seperti ini dan bodohnya gue harusnya nanyanya lebih detail. Jadi karena kalau ada yang nanya, dia minta ajarin ini, gue harus tanya detail. Bukan itu aja, ada salah satu orang India juga, pasta bujang nih, dia minta sexy dancer, Arabian. Gue tanya detail, yakin pak cuma tapi nanti buka ini ya, gue langsung cut, nggak mau. Gue nggak mau dasar-dasar gue seperti itu. Karena kan maksudnya kita jadinya kan kayak kita juga jadi berdosa juga ya karena kita menyalurkan penari-penari itu gitu. Jadi gini, mungkin karena dia lihat aku penarinya Rusia juga kan, seksi segala macam, penariku juga orang-orang yang profesional juga yang memang pakaiannya juga seksi, tapi bukan berarti mereka cheaper gitu. Iya, mereka bisa dijual. Padahal mereka cuma mereka seni. Seksinya gue juga beda. Kalau seksinya gue tuh nggak pakai hot pants. Cuma pakai baju yang kerap kulit, gimana sih kalau ketat body gitu loh, I know. Ya kan? Yang ngepas gitu kan, yang ngepas doang, tapi ya. yang bukan yang bra atau gimana. Kalau yang gua ketangkap itu dia tuh pakai rok, tapi roknya tuh kayak rok Jepang, ngerti gak sih, kayak animasi gitu. Iya, tahu, yang pendek-pendek banget itu ya. Yang pendek udah gitu pakai kayak baju tuh kayak baju sailor gitu, ngerti gak sih? Tahu yang diikat. Yang cuma diikat doang, tapi dan itu kan buat gua ini seksi banget sih. Gua sempet komplain, emang begini kan kita, ya gua pikir ya udahlah. Gue pikir emang seksi, gue juga nggak ngasih gerakan yang seksi banget, kagak. Iya. Makanya. Cuma kan karena mereka membaju seksi, jadi mendukung aja ya sama gerakannya. Jadi itu jadi salah satu pengalaman berharga juga. Kadang juga gitu. Ada klien yang kurang ajar, mintanya begini, minta begitu. Cuma gue langsung blok aja. Iya, karena kan maksudnya kita di sini kan cuma sebagai pekerja seni yang kita memang maksudnya ya basic kita dance, kita ya dance memang untuk menghibur banyak orang, bukan untuk ke area yang negatif sebenarnya gitu ya guys. Nah, Kak Dev. Ini namanya Deva ini nama asli kok kayak ada India ini. Aku tuh baru Deva itu kayak ada India ini tuh nama asli atau bukan sih? Bukan. Oh bukan. Nama aslinya siapa? Rohim. Jauh loh. Deva ke Rohim. Jadi gini, itu juga ada ceritanya. Itu kenapa dari Rohim? Dulu kan aku di teater Bollywood itu kan lumayan lama ya. Teater Bollywood itu zaman-zamannya tabloid Bollywood dan kita pernah ngisi di acara
Gedung Kesenian Jakarta yang waktu itu banyak artisnya, waktu zaman Sarukan datang tuh kan heboh tuh ya. Dan waktu itu aku suka banget filmnya Sarukan yang judulnya Devdas. Ya kan? Oh, Devdas. Devdas. Oke. Tapi waktu itu kan ada adegan si Paroh lagi lari kan? Iya, jadi lari dia manggil Deva gitu ya kan. Nah, waktu itu berasa Sarukan. enggak, waktu itu baiklah. kita bikin teater Bollywood. Namanya judulnya tuh Mujemat Karo. Mujemat Karo. Jangan paksa gue gitu. Tapi teaternya itu namanya Mujemat Karo. Tapi ada adegan seperti film Devdas. Yang adegan Paro itu. Dan itu adegan itu gue yang meranin, gue lari. Dan gue manggil enggak, lo. Kakak jadi Paro deh. bukan jadi Paro sebenarnya. Kirain Gue gue tuh jadi ngejar, jadi Oke. si cewek ini kan kayak dipaksa gitu Iya, kan untuk jual diri. Kita lebih ke mujra karena waktu itu aku ngajarin mujra juga, salah satu tarian mujra yang di rumah body itu. Jadi dan gue tuh lagi mau nyelamatin dia, ceritanya gue lari. Gue lari kan pakai baju India kan, cowok yang tahu gak sih yang ada yang kuning kayak Tamil, kayak cakak ya kan. Pas waktu kita kan kalau latihan kan di Monas kan, di outdoor kan. Jadi pas gua lari itu ininya terbang kencang kayak Paro. Terus gua salah nyebut. Gua nyebutnya Deva. Jadi orang-orang pada ngecengin gua, Deva Paro gitu akhirnya. Oh, jadi nama panggungnya sekarang Deva. Ingat ya guys, nama aslinya Rohita, nama panggungnya Deva. Itulah ya awal-awal. Awal dari situ. Dan gua emang ngefans banget sih. Devdas. Nah, Kak Dev, aku manggilnya Kak Rohim atau Kak Dev? Dev aja lah, orang udah taunya Dev gimana. Kak Dev, prestasi apa nih yang paling tinggi yang pernah kakak capai selama ini? Awal-awal aku ikut lomba itu di tahun 90-an, itu dulu larinya barengan. Itu dapat pialanya tuh setinggi aku ya. Setinggi kakak? Aku kan 170 cm ya. Mungkin 180 cm kali itu, piala gede banget sumpah itu. Lebih tinggi daripada orangnya. Itu iya, dan itu gua benar-benar ini banget. Terus pengalaman terserunya itu yang nggak terlupakan itu waktu itu lomba di Australia pernah. Oh, pernah ikut lomba di Australia, lomba tari juga? Nggak, sebenarnya bukan lomba sih. Perform? Bukan, audisi, tapi jatuhnya kayak lomba gitu. Terus aku masuk 50 besar untuk ikut turnya Ciara. Jadi jadi aku punya temen namanya Elton. Dia tuh orang India juga, tapi yang besar di Australia. Dia pernah lihat aku di Bali kan, dance bagus. Lu dance bagus banget, lu pergi deh ke Port nanti kita ada ini nih, ada audisi buat Ciara. Dulu kan aku juga ngefans sama Ciara. Ciara itu salah satu penyanyi Amerika R&B hip hop yang lagunya One to Step gitu, yang kalian bisa lihat lah. Ya kan, nah aku ikut tuh iseng-iseng sama dia, tapi waktu itu kayak lomba solo gitu, dan aku pas masuk 50 besar, dan aku kaget tuh setiap penari di sana latihan disuntik ya. Aku kan takut sama jarum suntik kan, dan ternyata itu emang dia dihajar di doping. Biar stamina tetap. Buat stamina gede. Iya, tetap ini. Dan tahu nggak, tangga kayak di Senayan, tahu kan? Tahu. Mungkin jangan Senayan deh, gelanggang yang kalau nonton tenis itu kan tangganya begini kan? Iya, turunan gitu bangkunya. Iya. Lu bayangin dari stretchingnya, lu lari dari sini ke sini, ke sini, lu bayangin sini setengah jam tanpa stop. Wow. Gua nggak kuat. Itu mereka disuntik dulu, biar kuat. Itu latihan fisik. Dan gua cuma berapa kali ya, kayak 4-5 kali gue udah out deh. Karena pertama, satu dingin banget kan di Australia, dan gue aja pakai baju double aja tetap kewalahan gitu, dan itu udah masuk 50 besar ya gue masuk, karena kan yang diambil itu kan setiap negara itu kalau nggak salah 3 atau 4 gitu. 4 perwakilan dari Australia 3. Kalau gue kan karena gue datang dari Indonesia kan, jadi gue wakilannya Australia, dan gue ikut si Altan ini, dia punya kelas dance juga, tapi dia lebih ke contemporary sama ballet, jazz ballet. Jadi sama waktu itu gue ikut dia, jadi ya itulah pengalaman itu paling ini banget. Dan
jadi juri juga, itu pengalaman banget karena gue nggak nyangka bisa ngewakilin Indonesia di ajang internasional dan champion itu bener-bener nggak akan gue lupain banget. Jadi prestasi di dunia dance-nya udah wow banget Dan ya di guys. Thailand juga waktu itu gue bingung, orang ngakunya pas kan kalau kita ngejuri kan pasti satu-satu dong. Iya. Dan salah satu ini ada orang yang ngomong Thailand ke gue kagak ngerti ini ngomong apaan sih. Nggak ada Sorry, I translatornya. can't speak Thai, I'm from Indonesian. Oh, I think you're Thailand. Jadi gue bingung kan, ya udahlah. Tapi itu jadi pengalaman berharga banget ya, Kalau sampai gua- keluar negeri karena menjadi Thailand juri. kayak second ham ya, gue Iya. hampir 1 tahun tuh bisa 6-7 kali, dan kalau gue ke Thailand tuh sebulan paling sebentar, dan orang nganggapnya gue tuh ya orang Thailand. Orang Thailand, karena udah sering di sana ya, lama-lama diangkat jadi warga negara Thailand juga. Ya itu dong sih itu. Itu ya, jadi memang prestasinya banyak banget ya. Prestasinya banyak banget sih kalau disebutin satu-satu, piala juga udah seabrol. Karena kan juga sering menang dance juga kan kakak kan, dance Alhamdulillah competition. nggak pernah kalah menang. Sekarang aku lagi ngeguluti bukan dancer lagi. Jadi? Modeling juga. Wow. Ngajarin model juga sekarang. Jadi yang mau jadi model bisa langsung nih hubungin Jiva Jadi- Art. Ini aku bantu promosiin juga nih. Katanya kan nggak pernah promosiin, nggak pernah marketingin di Nggak pernah Instagramnya. main sosmed. Coba promosiin dong kak, biar nih banyak orang yang semakin banyak tuh mendaftar juga ke Jiva Art. Tapi banyak kan India, orang India Ya kan yang nggak apa-apa ya. Nah sekarang total Ya, ya. muridnya ada berapa kak? total murid kalau di Jakarta mungkin totalnya sekitar 74. 74 Itu India orang. semua. Indian Dari semua. anak kecil sampai ibu-ibu. Kalau di Bali itu sekitar, kalau digabungin sama orang Rusia mungkin sekitar 36-an lah. 36an, jadi udah cukup banyak juga ya, apalagi di Jakarta sendiri sudah mencapai 74 Kalau di ya. Thailand bukan murid tapi tim kita di situ ada sekitar 15 orang. Oh ada timnya, ada tim, jadi kalau misalnya ada pertunjukan ya tinggal Kalau perform. ada orang yang mau bikin acara di Thailand, misalkan kamu keluarganya di Thailand ada acara nikahan segala macam, terus kamu bingung mau hubungin siapa, hubungin aja Jibat, karena Jibat ada di Thailand juga, tepatnya di Bangkok di Jalan Phetchaburi Road. Nah deket banget sama Platinum, itu kita studinya di situ. Oh studinya di situ. Tuh guys, jadi langsung aja hubungin Jiva Art buat kalian yang pengen belajar nari atau juga pengen belajar modeling, karena ini baru buka juga nih kelas modelingnya nih ya. Bentar lagi mau. Dia mana? Makanya Jadi kayak tungguin aja gitu makanya ya. Aku tuh sempet juga loh disuruh ikut pertukaran budaya ke Saharanpur di daerah Punjabi. Oh iya. Cuma aku nolak waktu itu. Ih kenapa nggak ikut? Kendala bahasanya. Udah Oh gitu kan, iya sih, ya apa, benar-benar. emang sih mereka lebih apa? Inggrisnya jago ya. Tapi kan aksen Inggrisnya kan beda-beda ya, Iya. dan mereka emang ya orang India yang ada di TKS ini juga ngomong, kenapa kamu nggak ingin, kalau mau nanti di ini. Dan emang aku sebenarnya pengen banget ke Saharanpur karena aku punya sahabat aku kehilangan sama dia. Aku kenal sama dia itu tahun 2001, dan dia yang ngajarin banyak banget tentang kultur India itu seperti apa. Terus dia yang aku sempet nanya gitu kan, tuan maaf ya, tuan kamu tuh berapa sih, kok banyak banget gitu kan. Aku sempet nanya lah ke dia kan gitu, karena kan yang aku tahu kan tuan itu kan satu, tapi kok dia banyak banget loh. Ya, dewa-dewanya kok banyak Akhirnya dia ngasih gitu ya. tahu, Tuhan kita tetap satu kok, itu cuma avatarnya aja loh, terlahir kembali. Dari situ aku baru mengerti, oh orang mungkin mikirnya, kok banyak banget sih orang India, banyak gini. Enggak guys, orang India itu cuma satu Tuhan, tetap satu, cuma avatarnya. Perantaranya dewanya tuh seperti banyak itu. gitu. Aku banyak banget belajar dari dia, terus masalah yang di Bali Festival of Light banyak banget, dan aku kehilangan sosok dia dan nggak tahu tiba-tiba ngilang gitu aja Pak. Oh. Makanya sempat waktu ditawarin ke Saharanpur, aku sempat mikir mau ke dia, cuma waktu itu kendalanya aku kan deket sama salah satu cewek nih orang luar waktu itu, jadi ya gitu. Jadi gara-gara dekat sama cewek itu jadinya pengen kesana juga. Enggak, waktu gitu. itu mau ke Saharanpur tapi berat sama cewek. Oh si cewek ini gitu. Sekarang ceweknya masih nggak bareng nggak? Udah nggak? Masih ada. Tapi masih bareng nggak? Udah enggak sih, tapi masih suka ngobrol. Kalau udah nggak bareng berarti udah bisa berangkat dong. Udah nggak dulu bareng. tuh ditawarin berarti gratis. bucin say. Iya sih. Iya sih. Pernah ditawarin jadi apa kak dulu? Itu waktu ditawarin ke Saharanpur itu free bener-bener gratis. Cuma waktu itu aku lagi bucin banget sama orang Rusia ini. Iya, elah kak, pakai bucin nggak ada kesempatan.
Kak Dev, ini seru banget ya guys, kita bisa belajar banyak juga dari Kak Deva, kita bisa belajar benar-benar kayak tarian-tarian India, jenis-jenis tariannya, even aku orang India juga, aku juga bingung, gak pernah denger tarian-tarian itu, ternyata Kak Deva lebih tahu banyak dibandingkan aku gitu kan. Ini seru banget Kak, karena kan kita juga bisa memberikan edukasi juga secara nggak langsung bagi para penonton juga ya di luar sana yang pengen tahu apa aja nih jenis-jenis tarian India dan itu artinya apa aja. Nah guys, jadi kalian wajib banget nonton, wajib banget nonton ini dan jangan lupa untuk di subscribe juga channelnya, di share juga. Dan kalian memberikan komentar-komentar juga nih, misalnya kalian tahu nih jenis-jenis tarian apa lagi nih yang selain yang dikuasai oleh Kak Deva, bisa langsung aja komen di bawah ini ya guys ya. Kak Deva, thank you so much. Ya, sama-sama. Thank you for coming, thank you for sharing. Ya, pokoknya saya Hopefully cuma kasih satu ini ya, buat kamu yang bener-bener jiwanya seni banget, terus gali potensi kamu. Jangan pernah nyaman di satu genre, belajarlah lagi dan lagi. Karena kalau kamu mau maju, kamu harus bisa banyak genre, bukan hanya di satu genre. Dan jangan pernah puas, terus belajar dan belajar. Don't give up pokoknya. True, aku setuju banget itu guys. Nah, gara-gara hal itu makanya sampai sekarang Kak Deva termasuk salah satu pelatih dance, salah satu guru tari yang cukup sukses ya. Amin. Pada saat ini ya. Dan semoga akan lebih sukses lagi ke depannya, bisa membangun, mungkin bisa membangun sekolah lebih ke depannya, punya sekolah sendiri. Bukan dance sekolah sih. Sekolah dance ya, mudah-mudahan terwujud, bisa membangun sekolah dance juga. Dan mudah semakin banyak lagi, semakin keren lagi dan bisa tampil di mana-mana nih Kak. Kalau bisa tampil di seluruh dunia nih. Amin. Internasional, udah masuk ke kancah internasional. Aku tampil di luar negeri, Malaysia, Singapura dan Dubai. Nah, kali ini bisa tampil lagi di Eropa. Amin. Ya, bisa tampil lagi di Amerika. Amin. Wow, ya bisa tampil sampai ke sana, kita doain aja. Amin. Guys. Ya, oke guys, see you in next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment and share. Bye bye. Bye.